Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Budi Arti, pemirsa berikut Sepekan Kriminal selengkapnya. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu digelar di halaman Mapolres Batubara. Pemusnahan narkotika ini dihadiri BNN Batubara dan Kejaksaan Negeri Batubara. Sebelum dimusnahkan, petugas laboratorium forensik cabang Medan menguji barang bukti sabu untuk memastikan keasliannya. Barang bukti sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih dan setelah larut dibuang ke saluran septic tank. Sabu seberat 393 gram yang dimusnahkan itu disita dari seorang tersangka berinisial SY di kawasan Kuala Tanjung, Batubara. Tersangka SY dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Jamin Ginting, Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana sebuah mobil minibus menghantam truk dari arah berlawanan hingga menyebabkan mobil minibus mengalami ringsek pada bagian depan. Kecelakaan bermula saat mobil minibus dengan kecepatan tinggi datang dari arah kota Brastagi menuju kota Kabanjahe. Diduga supir minibus hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun saat bersamaan datang dari arah berlawanan, truk yang mengakibatkan supir tak dapat menguasai kendaraannya dan langsung menabrak truk. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polsekta Brastagi pun langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan membawa ke rumah sakit terdekat dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Baik, tadi terjadi kecelakaan tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Desa Raya, kilometer 7172, yang mana kendaraan Innova minibus datang dari arah jalur Medan menuju Kabanjahe. Sementara dam truk dari arah Kabanjahe menuju jalur D. Yang kita masih cek dia, supir dari dam truk mengalami luka-luka ringan, dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun supir truk mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kejadian ini, ruas jalan sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Warga sekitar pinggiran aliran Sungai Silau, Kelurahan Sungai Renggas, Kisaran, Asahan mendadak heboh. Keramaian warga dipicu temuan sesosok mayat bayi di aliran Sungai Silau. Mayat bayi laki-laki yang masih lengkap tali pusar itu ditemukan dalam kondisi mengambang dan tersangkut di kayu pinggiran sungai. Saat ditemukan, mayat bayi tersebut mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Dugaan sementara, bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya usai dilahirkan. Mayat bayi tersebut pertama kali ditemukan seorang warga saat akan mengambil kayu balok yang ditemukan hanyut di sungai tersebut. Awalnya mayat bayi itu diduga sebuah boneka. Polisi yang turun ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi mayat bayi itu ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, bayi tersebut diperkirakan berusia lebih kurang 7 hari. Namun, pihak rumah sakit belum dapat memastikan penyebab kematian bayi itu. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu hasil otopsi. Ternyata kami di atas, depan rumah lah gitu kan. Nah, abangku ini bolo beca cucunya. Jadi aku kan sama anakku, nengoklah kami ke belakang. Tengok di tekongan sana, tekongan sungai sana ada balok panjang besar. Jadi aku panggil abangku, datanglah abangku nengok. Ah, bambu katanya gitu. Enggak, balok itu bilang. Itulah dia, turun dia kan, buka celana. Turun dia, diambillah balok itu, dipanggil aku suruh turun. Turunlah aku sama anakku ke bawah. Sana. Bawa sampai bawah sana kami. Tapi sebelum dia ke sana, Sebelum aku ke sana, nampakku tuh kayak boneka. Tapi kayaknya udah sampai sana aku penasaran, baik lagi lah aku di sana, ada Pak Abangku kan. Udah aku tengok boneka apa bukan. Kayaknya orang kan gitu. Jadi dipanggil abangku sekali, 2 kali, 3 kali, barulah dia ke sini. Suruh abangku, "Cak Bang, pastikan anak bayi apa ini boneka?" Tengok abangku, ternyata rupanya
anak bayi. Usia bisa ke 1 minggu karena posisi tali pusat juga terputus dia. Jadi kalau prediksi dari kita itu usianya usia 1 minggu. Usia 1 minggu gitu dok ya? 4 sampai 1 minggu. Ada luka-luka di sekujur tubuh dok ditemukan dok? Tidak dijumpai luka di seluruh tubuh. Jadi sebab dari kematian kita tidak tahu, karena kita hanya bisa otopsi luar aja, karena otopsi dalam kita nggak bisa melakukan di sini. Oh gitu. Hingga kini kasus penemuan mayat bayi laki-laki itu masih dalam penyelidikan Polres Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Tiga pelaku yang diamankan masing-masing M. Yasib, berusia 36 tahun, Riki Azrai, berusia 38 tahun, warga Kelurahan Lalang, dan Eka, 30 tahun, warga Kelurahan Bulian. Ketiga pelaku ditangkap petugas Satreskrim bermula dari video para tersangka saat melakukan pungli terhadap para sopir di Jalan AMD Kota Tebing Tinggi mendadak viral di media sosial setelah diunggah salah seorang sopir yang dipungli. Berdasarkan video tersebut, petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dan penangkapan para tersangka. Melanggar pasal kasus 368 ini ya, pemerasan apa itu kan? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu tadi dia minta pungli uang mobil ya. Itu kasusnya. Cuman ini karena korbannya juga nggak mengadu, jadi makanya ini harus kita selesaikan. Makanya kita kasih peringatan buat penyataan ya. Jadi itu nggak bisa kita lakukan karena korbannya juga tidak ini mengadu dia. Sudah berapa lama? Ya? Sudah berapa lama mereka melakukan? Ya masih keterangannya baru 2 hari. Keterangan dari orang ini baru 2 hari melakukan itu. Ya saya minta tidak diulangi lagi ya, karena ini menghambat perekonomian kita kalau ini dibiarkan. Menurut informasi yang diperoleh, ketiga pelaku tidak dilakukan penahanan oleh petugas, melainkan diberi pembinaan. Tindakan ini diharapkan dapat membuat pelaku tidak melakukan perbuatan serupa di lain waktu. Usai dibina dan membuat surat pernyataan, 3 pelaku akan dibebaskan oleh petugas. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Aliran Sungai Sukaraja Dusun 8 Desa Simpang 4 Kecamatan Simpang 4 Asahan Sumatera Utara mendadak dipenuhi warga dan petugas gabungan Basarnas bersama BPBD serta kepolisian. Kedatangan warga dan petugas gabungan tersebut menyusul kejadian menimpa Ramanza Al-Ayubi. Bocah laki-laki berusia 4 tahun warga desa Simpang 4 Kecamatan Simpang 4 Asahan itu tenggelam dan hanyut terbawa arus Sungai Sukaraja akibat terjatuh saat bermain di pinggiran sungai tersebut bersama kakaknya Ranisa 6 tahun serta sejumlah teman sekampung mereka. Hingga kini bocah tersebut belum berhasil ditemukan dan masih dalam pencarian. Pinggiran sungai tempat jatuhnya korban tak jauh dari rumah mereka. Melihat kejadian dialami adiknya, kakaknya langsung berusaha memberikan pertolongan dengan terjun ke dalam sungai. Namun upaya yang dilakukan kakak korban nyaris menimbulkan kejadian fatal baginya. Sang kakak juga ikut tenggelam dan hanyut terbawa arus. Beruntung teman-temannya yang ikut berusaha memberikan pertolongan berhasil menyelamatkan kakaknya. Baik untuk kronologisnya, posisi si korban yang tenggelam ada 2 bersama dengan adiknya sama kakaknya, dan si kecil jatuh dan kakaknya ikut menolong ke sungai. Tetapi si kecilnya yang adiknya jatuh tenggelam tidak bisa diselamatkan dan kakaknya diselamatkan oleh temannya yang ada di atas.
Sementara keluarga hanya bisa pasrah dengan kejadian menimpa bocah tersebut. Keluarga sangat berharap korban secepatnya dapat ditemukan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Bocah yang diperkirakan berumur 10 tahun ini ditemukan dalam posisi telungkup dan tidak mengenakan busana di Sungai Pantai Ancol, Kompleks Sri Gunting, Kabupaten Deli Serdang. Tubuh korban mengambang di atas tumpukan sampah dan batang bambu. Menurut saksi mata, awalnya mengira yang mengambang merupakan boneka. Ternyata setelah diperiksa merupakan jasad seorang bocah. Jasad korban selanjutnya dievakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Diduga kuat jasad bocah ini tewas karena hanyut terseret arus sungai. Saya nyala, jam 6 saya turun ke sungai. Jam 6:30 saya menemukan mayat macam anak-anak. Tapi pertama macam boneka atau manusia, tapi saya perhatikan macam manusia. Saya balik lagi terus ngabari sama pemancing yang ada di sini. Udah itu ngabarkan dengan warga-warga yang lain. Nah, jadi saya berharap menemukan orang tuanya biar cepat dapat orang tuanya. Jadi kan yang kehilangan kebingungan. Sejauh ini ada yang kenal nggak Bang sama anak itu Bang? Tidak ada. Mengetahui kejadian ini, aparat Polsek Sunggal dan tim Inafis Polrestabes Medan langsung menuju tempat kejadian perkara dan memasang garis polis lain di areal TKP. Saat ini jenazah bocah tersebut sudah dibawa pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor di Desa Banuraya, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Kedua tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya dikarenakan melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kedua tersangka ditangkap di sebuah penginapan di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, bersama dengan barang bukti sepeda motor curiannya. Salah seorang di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara usai menjalani hukuman. Jadi setelah kita mendapat laporan dari korban, kita melakukan penyelidikan. Kita ketahui bahwa tersangka berada di daerah Bandar Baru, di salah satu penginapan. Selanjutnya anggota kita melakukan pengejaran. Jadi pas di penginapan Ateng atas, kita mendapatkan kedua tersangka sedang duduk-duduk. Jadi setelah kita interogasi, mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan pencurian di simpang Desa Banuraya. Ada tindakan tegas terukur dengan komandan seperti apa? Jadi pada waktu kita melakukan pengembangan, salah satu dari tersangka tersebut melakukan perlawanan terhadap anggota kita. Kita melakukan tindakan tegas terukur. Saat ini keduanya diamankan di Polres Tanah Karo untuk menjalani pemeriksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam dengan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Dengan bersenjata lengkap, Sat Narkoba Polres Batubara menyisir satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba di Kampung Narkoba di Jalan Yaman, Gang Fir'aun, Desa Bagandalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 3 orang pengedar serta pengguna narkoba berinisial SB, NH, dan AL.
Ketiganya merupakan warga kampung narkoba dan diamankan di tempat terpisah. Tidak hanya mengamankan ketiganya, polisi juga mengamankan barang bukti narkoba sabu serta alat isap sabu. Satu di antara 3 orang yang terjaring, NH wanita berusia 46 tahun ini merupakan ibu rumah tangga. Kepada polisi, dirinya mengaku nekat menjual narkoba karena telah kecanduan. Selanjutnya, bandar dan pengguna narkoba yang berhasil terjaring polisi langsung digelandang ke Sat Narkoba Mapolres Batubara beserta barang bukti narkoba. Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Henry DB Tobing mengatakan, penggerebekan kampung narkoba ini merupakan hasil penyelidikan Sat Narkoba yang berawal dari laporan masyarakat yang resah. Ini penggerebekan kampung narkoba di daerah Tanjung Tiram dari 3 tempat yang berbeda. Terus barang bukti ada yang diamankan, Pak? Ada. Siap. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini para pengedar dan pengguna narkoba tersebut harus menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Arina TV. Tersangka MJ, 40 tahun, warga Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, akhirnya berhasil ditangkap petugas setelah sempat kabur beberapa waktu keluar kota Padang Sidimpuan. Tersangka MJ ditangkap petugas atas laporan istrinya karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 18 tahun. Untuk memuluskan aksinya, tersangka MJ mengancam akan menceraikan ibu korban jika korban tidak mau menuruti nafsu bejatnya. Dugaan pencabulan ini pun terjadi hingga berulang kali. Peristiwa ini terungkap setelah ibu korban menemukan korban melahirkan di kamar mandi rumahnya. Jadi waktu itu kejadiannya ibunya lagi pergi ke pasar, tinggal orang itu berdua di rumah. Dan saat di rumah itu datang ayah tirinya membisikkan kata-kata sambil dekat, nanti gimana kalau mamamu saya ceraikan, nanti adik yang kecil siapa yang belanjai, sambil terus meraba-raba. Karena anaknya takut mamanya diceraikan, maka dia pun menuruti permintaan bapaknya, sehingga terjadilah perbuatan cabul itu untuk membelikan dia untuk belanja, beli bedak, lainnya, beli pakaian kepada kepada korban. Karena takut juga korban, makanya dia pun mau menuruti permintaan bapak tirinya. Dalam pemeriksaan petugas unit perlindungan anak Polres Kota Padang Sidimpuan, tersangka MJ terus terang mengakui perbuatannya. Tersangka MJ mengaku hilaf saat melihat anak tirinya sering tidur-tiduran di rumah dengan pakaian seadanya. Setelah pencabuli, apa akibatnya? Melahirkan, Pak. Apa? Melahirkan. Hamil dia, baru melahirkan ya? Pak. Berapa kali abang lakukan sama anak abang itu? Nggak terhitung lagi, Bang. Nggak terhitung lagi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjerat tersangka MJ dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Tak lupa kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh pemirsa Eva Arina TV dimanapun berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap saksikan Eva Arina TV di rumah aja. Sayangi keluarga dan jauhi narkoba. Saya Budi Arti, terima kasih dan sampai jumpa.